Masuk ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan penting tentang hakikat puasa Ramadan. Hakikat puasa Ramadan. Menurut bahasa, puasa itu artinya apa? Menahan diri. Ya tidak? Begini ikhwan, dalam Islam ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyyah, ada urf. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang agama Islam, ya, maka ketika kita bicara tentang sholat, puasa, haji, zakat, kita kembalinya ke hakikat apa? Syariah. Kepada hakikat syariah. As-shaum misalkan, puasa. Itu orang Arab ngertinya puasa itu menahan diri. Gitu ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Tapi apakah cukup menahan diri? Tidak. Ketika ada Islam yang Allah memutus dengannya Nabi Muhammad SAW, dibawa ke hakikat syariah. Makanya ketika mendefinisikan sesuatu, kita harus lihat ini dibawanya ke lugawi atau syariah. Kalau tidak mengerti masalah begini, akan terjadi kesesatan. Contoh, orang bisa bogis. Dulu ada, sekarang jarang orang, atau bukan jarang, hampir tidak dengar lagi kelompok ini. Tapi ajarannya kadang masih dipakai sama sebagian orang. Ada yang mengatakan puasa itu cukup menahan diri saja. Ada di sebuah daerah. Dulu anak waktu kecil di sebuah daerah di tempat anak itu, dia bilang puasa itu menahan diri. Ya, sambil ngudut ya, sambil ngudut. Plus, push ngudut. Ente ngapain? Gak makan, gak minum. Nih, saya minum. Apa arti puasa? Puasa itu menahan diri. Dia bilang, saya tidak ngomongin orang, saya tidak berzina, ya, saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ini puasanya orang bahlul, ya. Betul, puasa itu menahan diri, tapi dikembalikan ke syariat. Kembalikan ke syariat itu ke siapa? Dikembalikan kepada contoh. Siapa yang membawa Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tahu dalam Al-Quran, dalam hadis, gimana tata cara puasa. Nah, dirangkum sama ulama, ya, bahwa puasa itu menurut syariat, ya, adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Gitu. Ya. Itu orangnya entah udah meninggal atau belum ya. Mudah-mudahan dia ketemu lagi sama anak. Kalau sekarang ketemu, dia ngomong begitu, anak kasih tahu. Ya. Kita masih kecil, nggak bisa ngomong apa-apa, ya enggak? Nah itu. Jadi puasa menurut syariat itu apa, ikhwan? At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Jadi puasa itu ibadah. Ya. Jadi definisi puasa itu harus ada ibadahnya, supaya enggak gersang. Jadi kita nahan diri, enggak makan, enggak minum, itu ibadah. Kita nahan diri di siang hari, enggak berhubungan intim dengan istri, itu ibadah. Ibadah menahan diri. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah dengan cara gimana? Bil imsaki 'anil muftirat, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, ya, dan yang semakna dengan makan dan minum. Nanti kita bahas. Itu yang membatalkan puasa.
Dari kapan sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Lihat, min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Patokannya terbit fajar, bukan azan patokannya. Karena azan ini kadang kecepatan orang, apalagi kalau nggak ada jadwal, kadang terlambat. Jadi patokannya apa? Tulu'il fajar, terbit fajar. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau azannya benar, nggak apa-apa sebagai patokan. Kalau azannya pas, ya, tidak mengapa menjadi patokan, karena ada sering fatwa ulama melihat ke azan. Nah ini ya. Jadi terbit fajar kapan? Antum lihat, cek. Sekarang ada tanggalan, ada pakai waktu, boleh nggak antum pakai itu? Sebagai ulama fatwakan boleh, ya. Apalagi zaman sekarang antum lihat fajar terbit belum ya, bingung, karena banyak cahaya kata Syekh Utsaimin, ya tidak? Nah itu, jadi dengan patokan yang ada gitu boleh. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini puasa. Definisi puasa jasmani, kata Syekh Utsaimin. Definisi puasa apa? Jasmani. Kita ingin bahas tentang hakikat puasa, ya. Baik. Nah, lihat di halaman 25. Akan tetapi, ya, di paragraf kedua. Lihat, sebelum akan tetapi saya baca supaya enggak bingung. Puasa Ramadan merupakan apa? Ibadah. Definisi di atas itu definisi puasa apa? Jasmani. Akan tetapi perlu dipahami bahwa hakikat puasa, selain seseorang berpuasa dengan puasa jasmani, dia juga harus berpuasa dengan puasa maknawi. Ya. Jadi puasa maknawi itu bagaimana? Puasa maknawi itu menahan dari maksiat, menahan diri dari maksiat. Diambil dari mana? Dari kata la'allakum tattaqun. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini yang diinginkan oleh Allah dari puasa. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, di halaman 26, supaya menjadi orang yang bertakwa, Rasulullah SAW bersabda begini, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Nah, lihat dengan perkataan zur. Lebih cocok qaul zur di sini mengambil penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, man lam yada' qaul zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Di sebagian terjemahan Anda lihat barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan apa? Palsu. Persaksian palsu. Apakah hanya itu? Jawabannya tidak. Kata Syekh Utsaimin, qaul zur, perkataan zur itu mencakup semua qaul muharram, semua perkataan yang diharamkan. Ya, jadi terjemahannya kurang kalau hanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, gitu ya. Kalimat qaul zur itu masuk di dalamnya ghibah, namimah. Ya, terus apa lagi? Semua perkataan yang haram, persaksian palsu, terus apa lagi? Ya, dusta. Ya, terus apa lagi? Memaki, mencela, masuk ke situ. Jadi ketika puasa, mulut kita dijaga. Mulut kita dijaga.
di bulan selain puasa kita jaga mulut. Ketika bulan puasa lebih harus bisa lagi jaga mulut. Ya, as-sukutu khairun min buka mulut. Gitu. As-sukut. Diam itu lebih baik daripada banyak ngomong. Ketika puasa jaga mulut kita. Jangan gibah, jangan namimah, jangan celah orang, jangan caci maki, jangan ngomong jorok, jangan ngomong macam-macam. Nah, itu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan yang haram, wal jahl, dan tidak meninggalkan kebodohan, falaysa lillahi hajah. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Jadi ikhwan Allah ya kan, dengan kita menjaga diri selama 1 bulan dengan puasa, menahan diri dari makan, minum dan seterusnya, menegakkan puasa, jaga mulut, anggota badan dan seterusnya dari yang diharamkan, kemudian ibadah. Setelah 1 bulan itu hasilnya apa? Hasilnya bertakwa. Kalau benar-benar. Dan ini yang Allah inginkan. Kalau kita bertakwa, anak kita bertakwa, istri bertakwa, orang tua bertakwa, tetangga bertakwa, masyarakat bertakwa, apa keutamaannya? Keberkahan Allah akan turun. Ya. Makanya antum lihat halaman 27. Ya. Dalam bertakwa ada banyak kebaikan, baik untuk individu, ya, untuk keluarga, masyarakat dan negara. Apabila semua kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk kita dalam urusan kita. Dan ketika kita bertakwa, maka Allah akan limpahkan rahmatnya dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, lihat kata Allah, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakat, niscaya kami timpahkan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi manfaat atau keutamaan takwa itu untuk individu, keluarga, masyarakat, negara. Masya Allah. Di zaman salaf, ketika masyarakat bertakwa, Allah limpahkan keberkahan. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah, ya, jangankan pembesar, rakyatnya saja bertakwa. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah jalan di malam hari, ya, sama Aslam. Kemudian mendengar perkataan ibu dan putrinya. Dengarnya tapi tidak sengaja. Kalau sengaja boleh nggak, ikhwan? Kita begini, ya, ada rumah orang, ngomong apa di dalamnya? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Itu namanya mata-mata, ya, jasus, nggak boleh. Tapi pas lihat Umar bin Khattab tiap malam lihat keadaan kaum muslimin, itu pemimpin, Masya Allah, ya, lihat keadaan kaum muslimin. Kemudian mendengar seorang ibu punya anak wanita. Ibu ini penjual susu, dan di masa Umar tidak boleh orang berjualan atau masuk pasar kecuali yang ngerti fikih, ya. Dan makanan pun dijamin mutunya, nggak boleh curang di masa itu.
Di masa sekarang kerupuk saja dikasih apa? Plastik supaya tidak melempar. Ya enggak? Kencang terus, keras terus. Berbulan-bulan kencang kerupuk itu. Ya. Kemudian warnanya macam-macam. Zatnya naudzubillah. Ada ikan asin dikasih formalin. Zat-zat yang luar biasa, bahaya. Di masa Umar, ada seorang ibu bilang ke putrinya, "Ya nata, ikhlitil labana bil ma'." Wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa. Saya tanya, air biasa membahayakan tidak? Tidak. Tapi ingin supaya tambah banyak, untungnya banyak. Ya. Ikhlitil labana bil ma'. Kata putrinya, "Ya Umar, ala takhafina min Umar?" Wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Kata ibunya, "Ya ibnata, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, sesungguhnya anti sekarang berada di sebuah tempat yang Umar enggak melihat. Lihat, padahal Umar dengar. Kata ibunya, "Wahai putriku, anti sekarang berada di tempat Umar enggak ada, enggak melihat, enggak dengar, campur." Apa kata putrinya? "Ya Ummah, in kana Umaru la yarana, fa Rabbu Umar yarana." Wahai ibuku, betul, sekiranya Umar tidak melihat, Rabbnya Umar, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Subhanallah. Ini karena apa, ikhwan? Ya, muraqabah. Tauhid sudah ada di hati. Iman, bertakwa. Di masa itu Masya Allah, nyaman hidup. Ya tidak? Umar bin Khattab tidur di masjid, nyaman, nggak ada pengawalan. Ya, nah itu. Jadi semakin bertakwa semakin nyaman hidup. Nah, Allah berjanji kalau bertakwa dicurahkan apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Di masa Umar bin Abdul Aziz akhir, ya, padahal cuma 2 tahunan kurang lebih, itu Masya Allah berkah. Karena pemimpinnya bertakwa, rakyatnya juga Masya Allah bertakwa. Nah, yang diinginkan sama puasa ini kebaikan untuk siapa? Untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Kalau baik, Masya Allah. Ya. Jadi, ikhwah Allah, ya kan, kalau kita berpuasa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, maka kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada kita. Ini hakikat puasa. Nah,